Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita terkait hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama memulai kajian ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman, menganugerahkan kepada kita ilmu, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah dan akan kita pelajari. Ala hadhini wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang telah kita pelajari pada 2 pekan yang lalu, yaitu hikmah yang ke-15, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, di antara sesuatu yang dapat menunjukkan kepadamu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an hajabaka anhu mimma laisa mawjudan ma'ahu. Dia mampu menghalangimu dari merasakan kehadirannya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada bersamanya. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa tidak ada satupun yang dapat menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya, kecuali apa? Kecuali 2 hal, yaitu takabur dan ingkar, di mana ketakaburan tersebut akan melahirkan keingkaran atas kebenaran, sehingga menutup seorang hamba dari wujud atau merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ini kita akan melanjutkan lanjutan dari hikmah yang ke-15, yaitu hikmah yang ke-16. Hikmah yang ke-16 ini adalah hikmah yang paling panjang dari seluruh sekian ratus hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi hikmah kali ini agak panjang. Pertama, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-16 ini beliau mengatakan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi azhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala terhalang sesuatu, sedangkan dialah yang menampakkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Dunia ini, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu asalnya tidak ada, berasal dari ketiadaan. Siapa yang menjadikannya ada? Yang menjadikan dunia ini ada atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin yang menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada bisa terhalang oleh sesuatu? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Orang Arab mengatakan wujudul athari yadullu ala wujudil mu'athiri. Adanya bekas
menunjukkan bahwa ada yang pernah melewati tempat itu. Jadi kalau ada jejak, maka ada yang pernah lewat. Jadi bekasnya ada, maka ada yang memberikan bekas. Kan tidak mungkin saya mengatakan air ini ada dengan sendirinya di sini, kan tidak mungkin. Pasti ada yang membawakan dan meletakkan di sini. Itu bukti bahwa apa? Bahwa asalnya tidak ada menjadi ada. Siapa yang menjadikan ada? Allah. Bagaimana yang menciptakan ini menjadi terhalang oleh sesuatu yang diciptakannya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terhalang sesuatu sedangkan dia tampak atau karenanya tampak segala sesuatu? Maknanya apa? Maknanya kita ada karena Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dari dunia ini ada sampai dunia ini nanti tidak ada, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesuatu yang menjadikan ini terjadi ada terhalang? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita pernah cerita tentang Sayyidina Hasan Al-Basri, bahwa Hasan Al-Basri ini berangkat haji, ketika tawaf bertemu dengan seorang pemuda, kemudian pemuda itu tidak membaca apapun ketika tawaf kecuali sholawat. Hasan Al-Basri bertanya, Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Dia bertanya, kamu punya dalil tidak melakukan itu? Kemudian pemuda tadi bertanya, kamu siapa? Saya Hasan Al-Basri. Oh, kamu ulama yang besar itu. Terus setelah itu ditanya oleh pemuda tersebut, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Ya, saya mengenal Tuhan saya karena dunia ini ada, maka ada yang menciptakan. Dijawab oleh pemuda tadi, kamu belum mengenal Tuhanmu dengan benar. Saya mengenal Tuhan saya, kata pemuda tadi, ketika saya memiliki keinginan yang kuat, saya tidak mendapatkan keinginan itu. Dan ketika saya tidak mempunyai keinginan, Allah memberikan hal itu. Maka dengan demikian saya tahu bahwa kehidupan saya sudah ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita punya keinginan, tekad kuat, berusaha, tidak tercapai. Allah mana? Berbeda. Ini artinya apa? Ada yang menghijab. Dan sebenarnya yang menghijab itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebab dari keberadaan wujud mereka semuanya. Dunia ini semuanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terhalang sesuatu sedangkan dia tampak di segala sesuatu? Allah itu nampak dalam segala sesuatu. Maka ada ulama besar mengatakan, saya lupa namanya, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha aqrabu ilaihi minni. Aku tidak melihat sesuatu apapun kecuali aku melihat Allah lebih dekat kepadanya daripada aku. Jadi kita melihat air minum, kita mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengingat penciptanya. Yang dilihat adalah pencipta air minum ini. Melihat segala sesuatu yang dilihat adalah penciptanya. Siapa yang bisa mencontohkan seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah mencontohkan itu. Sa'ad bin Amru. Sa'ad bin Amru ini
adalah utusan Quraisy yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk umroh. Jadi 6 tahun setelah hijrah Rasulullah diperintahkan untuk umroh. Setelah itu sampai di Hudaybiyah Rasulullah didatangi oleh utusan dari Quraisy. Bahwa apa? Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah umroh. Ya, tidak mengizinkan Rasulullah umroh. Sa'ad bin Amru ini dia mengatakan kepada dalam riwayat mengatakan, aku tidak melihat sahabat pengikut dari seseorang yang lebih cinta kepada yang diikutinya seperti sahabat-sahabatnya Muhammad. Kenapa katanya? Nabi Muhammad ketika berdaham, kemudian beliau meludah, ludahnya direbutkan. Kemudian diusap ke tangan, bahkan diusap ke wajah. Ini dilakukan oleh para sahabat. Dan katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudhu tidak ada tetesan air wudhu pun yang sampai ke tanah. Kenapa? Karena sahabat berebutan sisa air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini banyak yang mengartikan hal-hal seperti ini dengan syirik, khurafat, dan aneh-aneh. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat tahu bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Muhammad. Sehingga segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, mereka melihat itu ada kekuasaan Allah di sana. Ada kekuasaan Allah di sana. Mereka melihat apa? Allah menciptakan Nabi Muhammad ini sebagai makhluk yang paling mulia. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad seperti apa. Tidak bisa diungkapkan. Maka bagaimana dengan yang melihatnya? Yang beriman kepadanya ketika itu, yaitu para sahabat. Itu yang dicontohkan. Jadi mereka dapat melihat kekuasaan Allah dalam diri Nabi Muhammad. Kalau yang kita carikan, oh Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Percaya kita yang begitu? Nabi Muhammad ketika tidak ada air, tangan beliau dimasukkan ke bejana, terus seluruh sahabat yang jumlahnya 1000 orang bisa wudhu dan minum dari situ. Artinya ada air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kita yang seperti itu? Tapi giliran yang seperti ini kita dianggap khurafat. Padahal itu juga berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena para sahabat melihat kekuasaan Allah dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita ceritakan Rasulullah punya budak. Di dalam rumah Rasulullah itu tidak ada kamar mandi seperti kita. Jadi kalau ingin buang hajat besar bukan di dalam rumah, tapi ke padang pasir, ya ke tempat yang kosong. Maka Rasulullah buang hajatnya di sana, para sahabat buang hajatnya di sana, kecuali hajat kecil. Kalau hajat kecil beliau punya bejana. Bejana ini setiap pagi beliau membuang, mohon maaf air seni beliau buang. Suatu malam pagi beliau lupa tidak membuang apa yang di bejana itu. Sepulang dari beliau keluar rumah, sampai di rumah ditanya bejananya sudah bersih. Ditanya ke budaknya, kamu buang kemana isi yang di bejana itu? Budaknya senyum-senyum. Terus setelah itu ditanya, kamu buang kemana? Dijawab oleh budaknya, saya minum Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Artinya apa? Rasulullah menghalalkan air seni? Bukan. Ini kekhususan Rasulullah bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah itu suci. Ini kekhususan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu.
Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Dalam syariat kita, laki-laki hanya boleh menikah 4 istri. Kok Rasulullah 9? Itu kekhususan. Sama dengan kekhususan ini. Jadi Rasulullah memiliki kekhususan yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Ini kekhususan Rasulullah. Karena apa? Kekuasaan Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka demikianlah semestinya kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kekuasaannya dimanapun. Coba bayangkan, para ulama tasawuf itu mengatakan kalau bertamu itu ngetok pintunya pelan, tapi salamnya yang lantang. Ditanya kenapa? Karena pintu yang kita ketok itu juga makhluk hidup, yang kalau kita ketok keras-keras dia akan sakit. Bagaimana kita merasakan itu? Karena kita melihat ciptaannya. Kita melihat ciptaannya mengantarkan kita kepada penciptanya. Maka segala sesuatu Allah nampak di sana. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak di sana. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan dia tampak untuk segala sesuatu? Ketika Rasulullah umroh tadi, Quraisy melarang, kemudian hanya mengizinkan jika ada gencatan senjata dan perjanjian damai. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah namanya. Dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut, salah satu isinya, Rasulullah dan para sahabat tidak boleh umroh tahun ini, baru boleh umroh tahun depan. Sudah pakai pakaian ihram, batal umrohnya, nyembelih dam, 1 orang 1 kambing, yang ikut 1000-an orang, para sahabat yang ikut. Terus setelah itu syarat yang kedua, jika ada orang Quraisy dari penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah dan memeluk Islam, maka Nabi Muhammad harus mengembalikannya ke Quraisy. Tapi jika ada umat Islam yang kembali ke Quraisy, maka orang Quraisy tidak berhak mengembalikan orang tersebut kepada Rasulullah. Rugi tidak? Rugi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu. Sahabat tidak setuju. Sayyidina Umar nggak setuju. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengatakan engkau adalah nabi yang benar? Benar. Bukankah engkau mengatakan bahwa korban dari umat Islam dalam peperangan akan masuk surga, sedangkan korban dari Quraisy akan masuk neraka? Benar. Terus kenapa engkau melakukan ini? Kenapa tidak kita perangi saja? Kata Sayyidina Umar. Apa jawaban Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satupun nabi yang melanggar perintah Tuhannya. Artinya menandatangani perjanjian itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar masih berpikir. Jadi membandingkan bagaimana kisah ini menjelaskan tentang logika sehat, ya. Saya nggak ngomong logika tidak sehat, logika sehat berhadapan dengan wahyu, ya. Nabi Muhammad landasannya wahyu, sedangkan Sayyidina Umar ini logika sehat. Kalau kita perangi menang Rasulullah, kenapa nggak diperangi? Rasulullah mengatakan ini wahyu. Sayyidina Umar ngomong lagi ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, mustahil Rasulullah akan melanggar perintah Tuhannya, kata Sayyidina Abu Bakar. Artinya levelnya Sayyidina Abu Bakar di atas Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sudah melihat di sini kekuasaan Allah, perintah Allah dan sejenisnya. Tapi Sayyidina Umar masih berproses untuk menuju itu. Masih berproses menuju itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat,
Sudah, sekarang kalian berdiri semuanya, sembelih dam kalian. Karena kita tidak bisa umroh, sembelih dam kalian, kemudian potong rambut kalian, setelah itu lepaskan ihram kalian. Rasulullah masuk. Tidak ada satupun sahabat yang berdiri melaksanakan perintah Rasulullah. Masuk ke dalam kemah Rasulullah, bertemu dengan sang istri yaitu Ummu Salamah. Rasulullah curhat ke Ummu Salamah. Ummu Salamah, gimana ini katanya? Saya perintahkan mereka untuk sembelih dam mereka, kemudian potong rambut, kemudian lepas ihramnya. Tidak ada satupun mereka yang berdiri. Kata Ummu Salamah apa? Sudah Rasulullah, sekarang kau sembelih saja dammu, setelah itu potong rambutmu, lepas ihrammu, setelah itu keluar ke mereka. Dilakukan saran istri beliau, kemudian beliau keluar, para sahabat langsung berdiri nyembelih damnya, setelah itu lepas pakaian ihramnya. Jadi kalau seperti kita, ada anak kita membangkang ke kita kadang, ya biasa saja. Karena apa? Ini Rasulullah. Rasulullah dengan wahyu dihadapkan dengan logika sehat. Perangi sajalah. Ngapain kita lama-lama, kan begitu? Itu logika sehat. Hitung-hitungannya sudah matang, tapi wahyu menginginkan yang lain. Ini apa? Ini proses Rasulullah mengenalkan kepada para sahabat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik perjanjian ini yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Maka di sini bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan Dia tampak untuk segala sesuatu. Jadi butuh proses untuk mengenal sampai memahami hikmah dari segala sesuatu yang Allah inginkan di dunia ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan Dia tampak sebelum adanya sesuatu. Artinya Allah yang ada terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan Dia lebih nampak, lebih jelas dari segala sesuatu. Ada yang lebih jelas daripada yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Maka ketika kita mempertanyakan di dalam kehidupan ini, Allah di mana? Sebenarnya ada sesuatu yang menghalangi kita. Kenapa? Karena Allah itu lebih jelas dari keberadaan kita. Lebih jelas. Lebih jelas. Kalau tidak percaya, berangkat haji, berangkat umroh, masuk ke Raudhah. Hilang semuanya. Itu kita baru bertemu dengan Rasulullah yang setiap sholat kita mengucapkan salam kepada beliau. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Muhammad SAW setiap terjadi ujian dari Allah, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arih Nabi ya Bilal, istirahatkan kita dengannya, dengan sholat wahai Bilal. Sholat itu kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah memilih sholat. Maka sholat itu adalah qurratu ainin bagi orang yang beriman. Bagaimana merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jelas daripada segalanya? Nah, itu butuh proses. Tidak bisa. Butuh skenario yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk kita semuanya. Dan semoga skenario itu akhirnya adalah surga. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW mengantarkan kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan Dialah zat yang esa, zat yang satu tanpa ada sesuatu pun yang bersamanya. Ini kita sering diajak untuk masuk ke dalam diskursus kajian akidah. Banyak yang bertanya, Allah itu di mana?
Hal seperti ini tidak perlu kita jawab. Kenapa? Kita sudah beriman. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nanti di alam kubur kita tidak ditanya Allah itu di mana. Ada begitu riwayat yang mengatakan Ainallah, tidak ada. Tapi man rabbuka ada. Jadi yang ditanya siapa Tuhanmu? Bukan di mana Allah. Artinya apa? Apakah keberadaan Allah itu ada yang membersamai? Tidak ada. Tidak ada yang membersamai. Karena Allah ada sebelum dunia ini ada. Maka sebelum dunia ini ada, Allah di mana? Ya Allah ada dengan zatnya. Tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha Esa dan tanpa sesuatu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Pernah kita kaji di sini tentang dunia. Ini Serengseng di mana? Serengseng di Kembangan. Kembangan di mana? Kembangan Jakarta Barat. Jakarta Barat di mana? Ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta di mana? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara di mana? Di benua Asia. Benua Asia di mana? Di bumi. Bumi di mana? Di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti di mana? Di kumpulan galaksi. Kumpulan galaksi di mana? Di dunia. Pertanyaannya, dunia di mana? Kan kita tidak bisa menjawab dunia di mana. Terus kita mau menjawab Allah di mana? Sedangkan dunia saja kita tidak tahu di mana. Maka itu bukan kajian yang butuh kita kaji. Cukup kita beriman sudah cukup. Gak perlu ditanya Allah di mana, gak perlu. Kita beriman kepada Allah, Allah di mana bukan urusan kita. Ya, kajian-kajian seperti ini tidak perlu kita bahas secara mendetail karena apa? Karena akan mengganggu. Mengganggu, lebih baik kita menghayati eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hala nafas kita dan keseharian kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu sedangkan Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid. Dan Dia lebih dekat kepadamu dari ulat lehermu. Artinya Allah sangat dekat dengan kita. Apa pengetahuannya? Allah mengetahui segala sesuatu. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih dekat dari segala sesuatu. Jadi Allah yang paling dekat dengan kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang sesuatu jika bukan karenanya segala sesuatu tidak akan pernah ada. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya ajaban, sungguh aneh, kaifa yadhharul wujudu fil adam. Bagaimana mungkin wujud bisa nampak di dalam ketiadaan? Am kaifa yathbutul haditsu ma'aman lahu wasful qidam. Dan bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa membersamai zat yang memiliki sifat qidam? Apa maksudnya? Bagaimana mungkin wujud bisa nampak di dalam ketiadaan? Dunia ini asalnya dari tidak ada. Kemudian tiba-tiba ada. Bagaimana mungkin dari tidak ada menjadi ada jika tanpa pencipta? Itu tidak mungkin. Maka teori Darwin itu salah. Sedangkan itu sampai sekarang masih dipelajari. Bagaimana kita asalnya dari kera? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari tidak ada menjadi ada. Ada teori namanya Big Bang. Ledakan dahsyat. Pertanyaannya, yang meledakkan siapa?
Terus sumber ledakannya dari mana? Tidak mungkin, pasti ada yang meledakkan, pasti ada sebabnya. Siapa sebabnya? Sebabnya adalah zat yang memiliki sifat kidam. Zat yang memiliki sifat kidam, kita dari kecil itu biasanya masih ada di beberapa masjid itu yang membacakan Asmaul Husna. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Itu kami dari kecil mendengarkan itu, meskipun nggak belajar itu. Wujud itu sifat dzatiyat. Ini yang kita bahas, wujud. Allah wujud. Setelah itu qidam. Apa itu qidam? Mala awwala li wujudihi. Tidak ada awal dari wujudnya. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan. Karena kalau didahului dengan ketiadaan, artinya yang menjadikannya ada siapa? Pasti ada penciptanya. Maka Allah tidak ada ujungnya. Tidak ada awal keberadaannya. Itu maksud dari qidam. Itu maksud dari sifat qidam. Maka di sini dikatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang baru, artinya dari tiada dijadikan ada, artinya ciptaan, artinya dunia, artinya kita juga. Bagaimana sesuatu yang diciptakan bisa membersamai zat yang memiliki sifat qidam yang tidak didahului dengan ketiadaan? Bagaimana mungkin itu? Maka sekarang berapa banyak orang yang tirakat, yang begini, yang begitu, setelah itu mengatakan, saya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Dia ciptaan menyatu dengan penciptanya, itu bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu. Nabi Muhammad seperti itu. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Muhammad itu wahyu selalu turun untuk beliau. Artinya diatur oleh Allah. Tidak mengatakan Rasulullah menyatu dengan Allah. Tidak pernah itu. Maka tidak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasar dari pemahaman untuk menghayati eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala harus dimulai dari akidah, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mempelajari sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi itu dasarnya ada di sana. Jadi terkadang kita menghafal tapi belum kita menghayati itu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dan seterusnya. Itu adalah akidah tentang bagaimana memahami eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah yang ke-16. Jadi lebih masuk kepada akidah dan penghayatan atas eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, kami tutup dengan lanjutan dari kisah umrohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi dalam kisah umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang batal tersebut, secara materi memang merugikan umat Islam. Artinya berapa? Ribuan kambing yang disembelih. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, bukankah engkau mengatakan, wahai Rasulullah, kita akan tawaf di Masjidil Haram? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ketika saya menyampaikan itu, saya memastikan bahwa kita akan tawaf tahun ini? Tidak, kata Sayyidina Umar. Tidak. Jadi Rasulullah mengatakan, kita berangkat umroh, kita diperintahkan oleh umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tawaf, begitu saja.
Jadi tidak dipastikan. Setelah sampai di sana ternyata tidak jadi tawaf. Jadi Rasulullah tidak memastikan bahwa akan tawaf di tahun itu. Ternyata takdirnya tahun depannya. Tahun depannya baru Rasulullah umroh. Namanya umroh qadha. Itu. Namanya umroh qadha. Setelah itu terjadi apa? Ada orang Quraisy yang hijrah ke Madinah dan memeluk Islam. Kemudian diikuti oleh 2 orang Quraisy yang ingin menjemput karena perjanjiannya seperti itu. Rasulullah mengembalikan atau tidak? Mengembalikan. Dikembalikan oleh Rasulullah. Tapi di tengah jalan laki-laki tersebut membunuh kedua utusan Quraisy yang menjemput. Akhirnya dia berhenti di daerah antara Madinah dan Makkah. Setiap kali ada orang Quraisy lewat di daerah itu selalu dibunuh oleh orang ini. Itu terjadi sampai kemudian Quraisy melanggar perintah perjanjian Hudaybiyah tersebut sehingga Rasulullah memerangi mereka. Dan ketika perang itu tidak terjadi peperangan, mereka langsung menyerah. Mereka langsung menyerah. Coba setelah itu ada kejadian penting. Ketika Fathu Makkah tersebut kurang lebih ada 3.000 orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah. Sehingga Rasulullah membagikan harta rampasan perang tersebut kepada mu'allaf. Siapa orang-orang Quraisy itu juga? Kemudian dari sahabat Ansar ada yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa kami dibagikan harta rampasan perang hanya sedikit? Malah engkau berikan kepada orang Quraisy yang baru masuk Islam itu. Ini ujian juga, ujian apa? Ujian dunia. Kata Rasulullah apa? Tidakkah cukup saya kembali bersama kalian dan tinggal bersama kalian dan mati bersama kalian? Kok kalian masih mikirkan harta rampasan perang? Jadi ada tidak yang lebih mulia dari mereka mendapatkan Rasulullah bersama mereka? Tidak ada. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk memahami kehendak Allah. Memahami bahwa apa? Allah itu lebih penting, Rasulullah itu lebih penting daripada segalanya. Daripada segalanya. Maka dengan demikian kita butuh contoh. Butuh contoh orang yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar teori atau materi yang seperti ini. Butuh contoh. Ketika contoh itu sudah ada, teori seperti ini tidak perlu dijelaskan. Karena apa? Karena kita sudah melihat. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat melihat Rasulullah. Sebagaimana para tabi'in melihat para sahabat. Sebagaimana tabi'in melihat para tabi'in. Sebagaimana murid-muridnya para ulama melihat Imam Syafi'i, melihat Imam Ahmad, melihat Imam Abu Hanifah, melihat orang-orang yang sudah mencontohkan itu. Jadi kita lebih butuh contoh dalam ilmu-ilmu seperti ini daripada teori saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semakin dekat kepada Rasulullah, mencontoh Rasulullah sehingga orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, perbuatan kita, ketetapan kita, perkataan kita, sikap kita, dan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.